lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Nah, ini syaratnya ada. Yang pertama syaratnya itu ya pasti dia lintasannya lurus. Lintasan lurus. Lintasan lurus. Yang kedua adalah kecepatan tetap. Kecepatan tetap atau konstan. Yang ketiga, percepatan sama dengan 0. Percepatan sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Nah, lalu lintasan lurus, kecepatan ini contoh daripada gerak lurus beraturan bisa kita pelajari nanti di keadaan kita di jalan itu adalah jalan tol dan lintasan kereta api. Nah, ini boleh ada tulis contohnya apa ya. Ada 2, jalan tol dan jalan lintasan kereta api. Nanti dalam kehidupan lebih banyak GLBB daripada GLB. Nah, lalu rumusnya S sama dengan V kali T. S itu jarak, satuan jarak adalah meter. V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Lalu T adalah waktu, satuannya sekon. Oke. Lalu grafiknya. Grafik GLB yang pertama, grafiknya yang ini, yang vertikal adalah S, yang horizontal ini adalah waktu. Maka grafiknya ini. Nah, ini grafiknya. Berarti ini adalah V sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. Kemudian grafiknya yang kedua adalah yang ini. Nah, kalau yang vertikal ini adalah V, lalu yang horizontal ini adalah waktu. Ini V terhadap T. Yang grafik yang pertama S terhadap T. Maka jaraknya yang ini. Nah, ini ya, ini yang saya buat ini. Ini adalah S sama dengan V kali T. Berarti boleh juga mencari ini luas. Kalau matematika luas sama dengan panjang kali lebar. Ya, luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, inilah tentang lintasan GLB, merupakan lintasan garis lurus. Nah, kalau dari grafik ini, misalnya ada 2 grafik. Ini ada soal. Ini. Oke, yang ini S terhadap T. Lalu ini ada ini katakan saja ini VA. Lalu ini VB. Nah, dari soal ini mana lebih besar? Apakah kecepatan si A lebih besar dari kecepatan si B? Nah, ini soalnya. Jadi grafiknya ini boleh kita baca, ini membacanya adalah VB lebih besar dari VA. Ya, VB lebih besar dari VA. Nah, kalau misalnya di soal ini nomor 2, misalnya soal nomor 2 tadi ada seperti ini. Nah, oke ya, ini. Oke, ini T. Ini T-nya misalnya 4 sekon. Ini 0, ini 2 sekon. Ini 4, ini kecepatan meter, ini 4 meter per sekon, ini 2 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, berapakah jaraknya? Jaraknya ini berarti kalau dari rumus S sama dengan V kali T. V-nya berapa? 4. Kali waktunya 4, berarti 16 meter. Atau boleh aja, luas sama dengan panjang kali lebar. 4 kali 4, 16. Sama ya. Oke, kembali kita kepada yang materi berikutnya, yaitu GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Berubah, ada kata berubah di sini. Yang berubah dan beraturan. Syaratnya yang pertama. Syarat yang pertama adalah pasti sama, yaitu lintasan yang lurus. Lintasan lurus. Yang kedua, kecepatannya tidak lagi tetap, tapi kecepatannya berubah. Kecepatan berubah. Yang ketiga, kalau dari GLB percepatan sama dengan 0, ini percepatan tetap. Percepatan tetap. Nah, berarti A sama dengan konstan atau tetap. Konstan itu artinya tetap ya. Oke, grafiknya nanti bisa kita perhatikan di buku kita. Nah, rumusnya.
rumus matematikanya. Yang pertama adalah PT sama dengan V0 tambah A kali T. Yang kedua S, V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Nah, apa itu V0? V0 itu adalah kecepatan awal ya. Ini keterangannya V0 kecepatan awal. Satuannya meter per sekon. VT, T itu terakhir, kecepatan akhir. Atau boleh ini kecepatan awal bikinnya V1, kecepatan akhir bikin P2, boleh, terserah. S itu adalah jarak. Satuan jarak meter. T waktu, satuan waktu sekon. A percepatan. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ini dia tentang GLBB. Nanti kepada soal-soal lebih banyak kita pahami. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu di A. Kalau dari PT sama dengan P0 tambah A kali T, maka mencari A sama dengan percepatan tadi adalah VT kecepatan akhir kurang kecepatan awal dibagi dengan waktu. Ini ya, untuk mencari A. Nah, grafiknya bisa perhatikan di dalam buku bacaan. Demikian tentang GLB dan GLBB.